Silakan duduk. Nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua mendidih karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Amin. Biarlah selalu kita bernyala-nyala. Biar Roh Kudus membuat kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Grace Tingki. Silakan Ibu, kami persilakan. Shalom, puji bagian nama Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Luar biasa jemaat di tempat ini, on fire, mendidih. Biar kita terus panas ya, menyala. Haleluya. Puji bagian nama Tuhan. Saya kaget dipanggil nama saya Grace Tinggi. Saya Grace Watania dan memang suami saya dulu personilnya dari Stinky Band, mungkin ada yang tahu ya, pencipta lagu Mungkinkah. Dan jangan tutup dirimu, itu suami saya menciptakan lagu karya-karya itu, puji Tuhan. Dan suami kebetulan berlatar belakang dari Muslim dan dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan puji Tuhan, dipanggil Tuhan tepat pada waktunya Tuhan. 4 bulan yang lalu, ya 3 bulan, sekitar 3 bulanan, hampir 4 bulan ya. Dan kalau saya ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya boleh kuat dan bisa berdiri untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Saya bersyukur karena membawa suami saya itu dari gelap kepada terang. Dia mengenal Tuhan Yesus memang lewat pribadi saya, boleh saya ada ya kesaksian hidupnya sempat viral juga 2 kali, tahun berapa gitu saya lupa. Kemudian sempat naik lagi berita tentang dia menerima Tuhan Yesus, dihujat ya. Dihujat bagaimana dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan saya bilang ya memang harus seperti itu. Pikul salib, sangkal diri ya, meninggalkan kehidupan segala jubah-jubah lama, kemuliaan-kemuliaan duniawi. Dan puji Tuhan memang kami berjalan juga ada mentor-mentor untuk bisa membawa beliau almarhum sampai finishing well ya. Dia meninggal di Manado. Kebetulan puji Tuhan saya juga tidak menyangka itulah musim yang saya alami, saya lewati. Bukan cuma itu Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu ibu saya dipanggil Tuhan. Ibu saya memang ibu gembala di Manado. Papa saya juga hamba Tuhan. Dan mama saya 2 tahun lalu, papa saya 5 bulan yang lalu, suami saya 4 bulan yang lalu dipanggil Tuhan. Makanya saya bilang, saya ada berdiri bisa bersemangat terus melayani Tuhan, semua karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebelum mereka dipanggil Tuhan pun, Tuhan sudah menuntun saya untuk selalu kuat untuk terus melayani, supaya di saat ada musim-musim yang datang, badai-badai yang datang, itu saya sudah mempersiapkan semuanya. Firman Tuhan saya baca setiap hari, jadi bisa melewati ya apa yang terjadi, musim-musim kehilangan, musim yang penyediaan, ada musim kehilangan, musim keberuntungan, ada musim kerugian. Puji Tuhan sudah bisa saya lewati dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bagaimana proses yang Tuhan luaskan saya alami, karena saya 2 bersaudara Bapak Ibu ya. Dan kakak saya pelayanan di Kota Palu, saya di Jakarta, orang tua saya di Manado. Saya yang mengurus semua waktu mama saya sakit dan dipanggil Tuhan. Papa saya juga saya yang mengurus, saya pulang dari Jakarta, makanya di Manado, saya dan suami karena tadinya mengurus pelayanan dari papa saya. Ya, kebetulan gerejanya GPDI di sana, karena sampai pelantikan, karena memang di masa tua baru mereka sampai dilantik gitu. Dan papa saya dipanggil Tuhan, pelayanan saya belum mampu untuk menjalankan
pelayanan di sana dan saya serahkan saya berdoa dulu dan sambil puasa Tuhan untuk bisa menetapkan pelayanan yang bisa saya serahkan. Kalau di sana kan ada aset-aset ya, kalau denominasi tersebut kita ada aset sendiri, harus menyerahkan itu pun secara manusia mungkin tidak berat, tapi itulah Tuhan bagaimana saya harus mengikhlaskan karena saya tidak mampu, belum mampu gitu untuk menjalankan dari pelayanan dari orang tua. Tiba-tiba suami pun sakit, dalam 5 hari dia dipanggil Tuhan. Waktu teman-teman saya pun datang berkunjung untuk melayat, itu mereka tuh sampai heran. Saya bukan tidak menangis gitu, cuma memang Tuhan kasih kekuatan. Karena ada Roh Kudus yang berikan penghiburan dan kekuatan, jadi saya terus minta itu. Karena saya menangani semua. Sudah terbiasa menangani mulai dari ibu, kemudian papa, mungkin orang melihat kenapa terjadi seperti itu. Ada kehilangan badai yang berderet-deret saya alami. Namun saya bersyukur karena kalau tidak seperti itu saya tidak bisa Tuhan pakai mungkin lebih luar biasa, bisa bersaksi kepada orang-orang bagaimana kita harus kuat di saat kita kehilangan, orang yang kita kasihi, ya semua kan dari Tuhan. Jadi waktu saya protes kepada Tuhan pun nggak bisa, karena harus semuanya dari Tuhan. Ya oke lah Tuhan punya, silahkan. Saya terima aja, yang penting kasih kuat. Terus kasih kuat ya Tuhan, kasih kuat terus. Ya puji Tuhan, karena firman Tuhan berkata, sewaktu dalam proses itu, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, segala musim, segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena saya mengasihi Tuhan, suka-suka mula Tuhan. Yang penting saya masih ada keluarga-keluarga yang lain yang masih bisa kita layani sama-sama. Mungkin Tuhan mau pakai buat orang-orang yang lain ya. Ada orang yang gak kuat di saat kehilangan saudara, orang-orang yang kita kasihi, tapi saya bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi bagaimana ada Roh Kudus. Minta selalu kekuatan supaya kita jangan putus asa, kita jangan sampai sudah meninggalkan Tuhan. Karena orang-orang yang kita kasih dipanggil Tuhan. Itulah Roh Kudus selalu yang menuntun, memberikan kekuatan. Puji Tuhan bahwa sekali lagi biar kiranya kesaksian ini boleh menguatkan kita semua bahwa Allah terus bekerja ya di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Kita mengikhlaskan segala sesuatu supaya lebih terbentuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Itu saja mungkin mengakhiri dari kesaksian saya. Saya ingin membawakan satu pujian untuk memberkati Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Semua akan pergi. Ya. Semua akan hanya sementara. Puji Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Itu. Saya kembalikan kepada Umi pujian. Ya, terima kasih Bu Grace. Kiranya Tuhan Yesus memakai lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang lain. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita terus melekat kepada firman Tuhan. Biarlah kita memiliki pikiran seperti pikirannya Yesus. Memiliki hati sepertinya hati Yesus. Jemaat mau? Amin ya. Amin ya. Mari kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selama
hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, oh keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hatiku, sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita puji Dia, kita sembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Roh Kudus hadirlah di tempat ini. Jamalah kami Roh Kudus, kami butuh Engkau. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Oh, come Holy Spirit, pour in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, pour
while we just in the atmosphere of the worship, just lift up one song. I want you just, if you can, Yahweh the Adonai. If you can sing the song, Yahweh will manifest. Just get just the chorus. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestará. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, semanifestará. Oh Yahweh, berbahasa roh saudara, speak in tongue, speak in tongue. Oh
you, Lord, for this. Thank you for this evening. That we just can come to your presence. We are nothing. We are nothing without you. We are nothing. But Father, have your way. Have your way, Lord. All the praise, all the glory, all the honors, we just give it to you. You alone, Jehovah. Jehovah. Ha. You my El Elyon. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. You are my banner. You're the most high God. We are ready. We are ready, Lord. We are ready. Speak. Speak, Holy Spirit. Holy Spirit, speak in and through us. Speak, Lord. This your people ready to hear. They are so hunger. They just coming with expectations. They just want to meet you. You are already here. Speak, Holy Spirit. We don't want to rush. We don't want to rush with so many programs. But have your way. Have your way. Have your way. Whatever you want to talk, whatever you want to reveal, we are ready. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We love you. We honor you. And all the saints say, amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Wow, wow, wow. Thank you, thank you. You are so good to play the keyboard. Thank you so much, sir. Amazing, amazing. Shalom, shalom. Wow, wow, wow. What a privilege. Mungkin Ibu Eli, please help me to translate. Sometimes my brain cannot switch sometimes dengan bahasa Indonesia. If you don't mind. Saya akan campur ya saudara. Saudara orang Indo bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, dari saudara yang ada di sini, siapa yang pernah lihat saya ada di Zoom? Atau ikutin Zoom? Okay, so most of you not, praise the Lord. But at least you never see me, good thing actually, good thing. Okay, sebelumnya, I just want to say thank you dengan Pak Gem Irwan. It's such a privilege, merupakan satu kehormatan dan juga satu blessing berkat that I can even standing in here. I remember, saya ingat waktu saya berdiri waktu kita ada conference ya, 2023 in March I guess. It's such amazing man of God. You are so kind to us. Memberkati dan juga memberikan tempat ini untuk dipakai. So thank you sir. Thank you. I bless your ministry. And also Ibu Sinta, thank you so much welcoming me. And also the ministering for the Stream International. Thank you. Thank you. Just give, your pastor such a he is a big man of God. Have a good heart. Come on. Just give the glory to God. Give the glory to God. You know what? Saya mau sharing sebelum masuk ya. Boleh kan ya sharing, kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Saya berharap kali kedua, well, if I've been invited again,
when I come to Indonesia. So, saya ini aslinya orang Batak. Siapa Batak di sini? Wah, begitu bilang Batak, semuanya kumpulan Batak keluar. Waduh. Wow. Batak di mana-mana memang selalu pakai ini ya. Ambil apa namanya? Monopoli. Oke. But good news and bad news. Yang mana mau didengar dulu? Good news. Oke. Ada kabar baik, ada kabar yang tidak baik. Yang mau dengar dulu kabar apa? Baik. Hebat. Kalau saya selalu kabar buruk dulu supaya nanti paling enggak kalau udah jelek paling enggak kan udah dibantu ya. Oke. Kabar baiknya Tuhan buka jalan buat saya ke Indonesia dari tahun 2021. Itu sebabnya saya pertama sekali bertemu dengan Pak Gemiwan lewat Zoom tahun 21. Jadi saya melayani lewat Zoom itu hampir 5 tahun saudara. 5 tahun. God is so faithful. Amin. Beri kemuliaan saudara. Aduh kok gak semangat ya? Gak ada tenaga ya? Wow. When you in the presence of the Holy Ghost. Kalau jika kita dalam kehadiran Tuhan, ada dalam hadiran Tuhan, You want to be on fire. kita itu harus penuh on fire, When you semangat. not on fire, Kalau kita nggak semangat, He cannot manifest. dia tidak akan Because manifestasi. the atmosphere is melempem. Karena atmosfernya jadi melempem. Ya, kayak kerupuk kan. Kalau kerupuk kalau udah melempem dia apain? Nothing to eat. You cannot eat. So that's why when you want the Lord do something, the breakthrough, Jadi jika kita mau Tuhan bekerja untuk kita, harus ada breakthrough-nya, harus ada. when you want to receive the breakthrough, you need to provoke the spirit, so I can bring you and give it you more. Jadi kalau memang kita semangat, makanya the spirit nanti juga kita dapatkan, dapat lebih lagi. Amin. Jadi jangan cuma bengong begini. Terus begitu selesai keluar, nggak tahu apa yang diiniin. You just waste your time, my brother and sisters. Jangan habiskan waktunya ya. Yeah. You better stay at home and watching YouTube. Jadi kalau memang jangan habiskan waktu, jangan sia-siakan waktu di sini. Kalau enggak ya mendingan nonton YouTube aja di rumah ya. Please don't upset with me, okay? Jangan Besok-besok saya buat nggak Ibu diundang Christina lagi, kecewa ya. okay? Jangan marah. Justru, if you want to know, if you want to receive, kalau saudara mau terima terobosan demi terobosan. So you just come on fire for Jesus. Amen. Now, tahun 99, oh ini itu kabar baiknya, kabar buruknya saudara. Oke. Kabar buruknya, saya ini jarang ke Indonesia jujurnya saudara. Tapi semenjak tahun 2021 saudara, Tuhan itu buka jalan. Saya ini sekolah di Sydney, Australia tahun 1999, jadi sekitar 27 years ago. 27 tahun yang lalu Tuhan bawa saya ke luar negeri. Jujurnya sih saya tidak mau tinggal di luar negeri, nggak enak saudara. No, very quiet. Saudara mungkin kalau pikir ke luar negeri kayaknya keren, kaya. Ya, that's true. Itu memang benar, soalnya nggak ada orang miskin yang keluar negeri saudara. Nggak ada, nggak mungkin. Naik pesawatnya aja udah jutaan. Kalau saudara mungkin misalnya punya uang 1 juta mungkin di pintunya doang saudara. Cuma ngelihat gitu loh. That's true. But saya cuma mau katakan saudara. Tahun 99 Tuhan bawa saya ke luar negeri. Saya sebenarnya jujurnya cuma mau belajar bahasa Inggris. Karena kesempatan untuk keluar negeri dari kantor tidak pernah dapat. Saya ini kerja sebagai marketing eksekutif. Tapi setiap mau keluar negeri saya tidak pernah dapat. Berhubung bahasa Inggris saya terbatas. Kota yang saya selalu doakan adalah kota Perth. Kenapa? Karena murah saudara. Jadi bukan karena ini, karena gak ada duitnya saudara waktu itu. Tapi saya juga gak mau ke Singapura. Karena bahasa Inggrisnya Singlish, Singapore English. Yang selalu semuanya pakai lah. Akhirnya saya pikirkan saya pingin ke Perth. Singkat cerita, Tuhan punya rencana.
Tuhan bilang sama saya, kamu harus pergi ke Sydney bukan di Perth. Karena kota ini akan menjadi tempat kamu untuk bisa bekerja. Saudara, tinggal di Sydney itu 4 kali lipat hidup biaya di Jakarta. Jadi kalau saudara bilang, aduh susah banget di sini, mahal, benar. Di sana lebih mahal saudara, 4 kali lipat. Tapi bisa hidup. Pak Gem dengan Ibu, saya punya kesempatan ya waktu datang ke Sydney kami bertemu. So really happy and excited to see Bapak dan juga Ibu dan juga Lala ya. It's amazing, amazing what God doing, apa yang Tuhan lakukan buat saudara di sini. Jadi jangan pernah berpikir biasa-biasa. Justru punya pemikiran Kristus. Malam ini saya akan bukakan saudara. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, what kind bejana saudara ini punya, atau what kind instrumen saudara ini kalau dimainkan, seperti apa musiknya? Musiknya fals atau senarnya putus, baru dipakai putus. Maksudnya begitu diiniin ditegur langsung tersinggung, terus kabur. Ya kira-kira begitulah saudara ya. Jadi Tuhan bawa saya 27 tahun. Saya selalu berdoa minta sama Tuhan untuk pulang ke Indonesia, tapi tidak pernah dapat kesempatan. Setiap saya mau pulang Tuhan tutup jalan. Akhirnya saya terima bahwa Tuhan mau berperkara dan saya tidak nolak. Setelah 4-5 tahun saya tinggal di Australia, saya akhirnya ikutin. Singkat cerita saudara, tahun 2007, 2008, 2009 saya waktu itu bergereja di satu gereja yang paling besar di Australia, itu di Hillsong. Kalau bagi saudara yang pernah kenal Hillsong, saya juga di situ sebagai leader. Waktu saya ada di conference saudara, saya lihat penglihatan, waktu itu saya nggak tahu, saya pikir saya mungkin tidak lihat sesuatu, padahal saya di conference ribuan orang, sekitar 35.000 peserta, arenanya besar sekali. Tiba-tiba is open vision. Saya lihat stadium besar. Waktu itu saya belum di prophetic, jadi saya tidak mengerti apa yang saya lihat, tapi semuanya saya catat. 2008, the Lord show me again another glimpse. Ada sedikit glimpse tapi tidak lama seperti 2007. Dan 2009 di conference yang berbeda, dia bukakan lebih lagi. Saya berdiri di satu tempat di stadium, thousand multitude of people, jutaan orang, and I standing in the stadium mengabarkan Injil. And I asked the Lord, what is it Lord? What is this? I don't know, I didn't understand, saya tidak mengerti. And the Lord said to me, I want you, speak the gospel, speak about me. Kabarkan Injil keselamatan to the nations. And I thought, what? I'm only Indo. Saya maunya cuma orang Indonesia. Karena negara yang selalu saya doakan adalah Indonesia. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak mau nginjili. Saya lebih senang nyanyi. Karena kalau nyanyi kita selalu di depan. Tuh kayak yang nyanyi tadi kan, pasti cuma di depan, cuma mereka berdua. I love actually this, ini my brother. Two of my brother, which one is it? Yeah. My goodness, you have such anointing voice of amazing. And that, my brother there, my God, I love your bubbliness. So your joy, the joy of the Lord, my God, you are such, when you're singing, waktu two of you singing is just amazing. The joy. So makanya kalau nyanyi, you just like, when you singing, you can be like, what you call like menular. So bubbly. I love that. So amazing. So keep up the work for that so you can
give and then make other people so joy, so joy. Amen. Saudara, beri tepuk tangan saudara. Just give that thing. When your brother is a make things, don't thinking saudara standing in here is just different thing. Berbeda. Saya cuma mau katakan saudara, saya akan fast forward. 2014, 2013 waktu itu saya lagi hamil 7 bulan. Tuhan suruh saya masuk sekolah. Dahsyat kan? 7 bulan hamil disuruh sekolah. Sekolahnya bukan biasa lagi. Saya disuruh sekolah S1. S1, udah gitu S2, mau S3 lagi ya Tuhan. Baru S Mambo. Tuh kayak Pak Gem. Untung Pak Gem tidak PhD. Tahu ya Pak ya? Permanent head damage, you know. But praise the Lord, not that. Saudara, saya selesaikan S1 saya. Masuk di teologi. Semenjak itu Tuhan bilang, preparation. Apalagi Tuhan. 3 tahun sesudah itu, Tuhan bawa saya ke tempat yang lebih lagi. Di tahun 2020 waktu masa COVID, banyak sekali teman-teman saya hamba Tuhan yang nganggur. Tapi justru pada waktu COVID 2021 Tuhan bawa saya lewat satu Zoom. Ada orang yang dengar saya nggak tahu waktu itu kalau nggak salah mereka broadcast seperti Pak Gem lewat Zoom, lewat YouTube, ada lewat Facebook. Ada beberapa orang dengar saya dan mereka mulai mengundang. Sekitar 7-8 gereja dan fellowship mulai mengundang saya. Mereka pikir saya full time pastor loh. Sebenarnya enggak sih. Saya ini bekerja di keuangan di salah satu perusahaan besar di Australia. Besar sekali, saya bilang besar sekali. Saya bekerja di keuangan dan saya juga punya bisnis. Jadi saya datang dari marketplace dan Tuhan bawa saya ke ministry. Setengah kaki saya itu ada di marketplace dan setengah kaki saya itu ada di ministry. Saat ini saudara, saya mau membagikan buat saudara. Kenapa saudara yang ada di sini, saudara kalau berpikir ke luar negeri itu susah. There is nothing impossible for God. When you believe, when you faith, you can do anything in Christ Jesus. Amen. Hari ini, malam ini, saya cuma mau sharing 3 hal. Bagaimana cara pola pikir Kristus. Saudara di sini mungkin mengikuti Kristus sudah cukup lama and yet, saudara hidupnya biasa-biasa saja. Untung saya nggak nyanyi seperti Broni. Mulanya biasa saja, lama-lama kebiasaan. No, totally not. Sama Tuhan, you have to know, you are seated in the heavenly realm. Di roh, di surga, engkau seated memerintah, tidak begging. Amen. Jadi malam ini saya akan jelaskan only 3 poin about having the Christ mindset. Christ mindset. What sort of the Christ mindset that you have? Amen. Saudara ready apa enggak? Kok bengong sih? Ayo dong. Saya tambahkan aja. Jadi malam ini kita akan mendengarkan pikiran Tuhan itu seperti apa. Amin. Ya, kita dengarkan ya. Yuk. Kalau saudara enggak semangat nanti saya suruh berdiri loh. Sepanjang nanti saya khotbah loh. Supaya jangan bobo. Enggak ada yang bobo ya. Amen. Semangat amen. ya. Semangat ya. Amin. Kalau enggak nanti saudara kehilangan loh. Oke, yang pertama saudara. Seperti biasa ini kita diambil sebulan memiliki pikiran Kristus. Saya minta maaf sebelumnya semua persiapan khotbah saya membaca, saya menyanyi everything in English. So please
forgive me, saya harus terjemahkan. Jadi semua bahan yang saya kerjakan dan saya searching semua dalam bahasa Inggris ya. So mohon sabar pada waktu saya mentranslate. Oke? Yang pertama saudara, a mindset of humility. Tolong dibuka Philippians 2, 5 verse until 8. Kalau bisa dibuka, ya Filipi 2, 5 sampai 8. Siapa yang baca biasanya? Ya, ini a mindset of humility. Ya, Filipi ayat 2. Filipi 2 ayat 5. Belum ganti loh Pak, belum ganti. Masih ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin, amin. Boleh baca yang terakhir Pak, ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amen, amen, amen. Oke, yang pertama, a mindset of humility. Artinya pola pikiran, kerendahan hati. Saudara, saya akan jelaskan di sini poinnya. Jesus through fully God, mungkin ibu bisa di ini. Jesus though fully God. Tuhan Yesus melalui kesatuan dengan Tuhan. No, Jesus utuh sebagai Tuhan. Utuh sebagai Utuh. Jesus though fully God, walaupun dia Tuhan, willingly humble himself. dan bersedia untuk humble, rendah hati. A Christ mindset chooses Itu adalah pikiran Tuhan. humility over pride and serves over status. Kerendahan hati dengan Over status. statusnya. Oke, artinya begini. Mungkin saya jelaskan dulu. Oke. Saudara di sini tahu nggak? Yesus itu Tuhan? Amin. Sebagai manusia, dia 100% Tuhan? Siapa di sini percaya kalau Yesus itu 100% Tuhan? Oke. Siapa yang percaya dia 100% juga manusia tapi Tuhan? Yang lainnya tidak percaya, ragu-ragu. Oke, saya jelaskan. Soalnya nggak jelas, kan antara agree, disagree, and ragu-ragu. Kalau itu orangnya bilangnya neutral. Sebenarnya nggak ada yang neutral, saudara. Bible, Alkitab, it's yes and amen. Nggak ada yang begini. But there is or there are certain things, pengertiannya yang harus dijabarkan. Amin. Artinya begini Bapak Ibu. Ya. Kalau saudara at work or in the ministry, instead of seeking recognition, willingly serve others, encourage them and give God the glory. Saudara, banyak orang di pekerjaan, kalau kerja hanya kalau kelihatan. Katakan disconnect. Saudara mengerti nggak what disconnect mean? Mengerti? Atau enggak? Bilang dong, kalau nggak ngerti bilang nggak ngerti dong. Jangan bengong-bengong. Gini, jadi umumnya kalau orang kadang-kadang bekerja, mereka itu hanya mau menerima itu, maunya kelihatan aja, recognition, ya mau dikenal. Umumnya orang seperti itu. Saudara, kalau saudara bekerja, ini contohnya ya, kantor saya tidak tahu, kantor di luar negeri, kita itu sangat fleksibel, apalagi kalau kerjanya hybrid. Hybrid itu artinya, jadi bisa kerja di rumah setengah dan bekerja di kantor setengah, ya. Nah begitu. Nah walaupun bilangnya kerja dari rumah, ternyata kerjanya di pantai, ya.
you working from the beach, but yes, working from home. Yeah, right? Oke, belakangnya pakai layar kan, jadi nggak ketahuan. Waktu saudara kerja sendirian, saudara melakukan sesuatu sekara PDW, tapi begitu ada bos atau ini, saudara langsung diam. Atau saudara melakukan sesuatu, saudara selalu mencari muka, bukan melakukan karena Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Ini yang dikatakan is a mindset ya, mindset Christ. Ya di sini the mindset of humility. Mempunyai pola pikir kerendahan hati, walaupun tidak dilihat oleh bosnya, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, walaupun mungkin orang lain tidak melihat, oh pagi-pagi datang mungkin beresin ini beresin itu, saudara melakukannya karena saudara melakukannya untuk Kristus. Maka saudara Bapa yang di surga melihat, He will reward you, He will reward you. Tapi saudara, segala sesuatu saudara tunggu, datang jam segitu. Apalagi kalau mobilnya dari jauh udah datang, langsung kerja gitu kan. Padahal tadinya ngopi-ngopi duduk begini. Begitu datang bosnya langsung kerja, tek. Saudara, atau di dalam pelayanan, saudara selalu sibuk. Saudara selalu sibuk mencari recognition. Contoh, kalau saudara misalnya, ini terutama ya, ini mungkin karena saya loh, nggak ada yang di sini loh. Waktu dulu zamannya saya nyanyi ya, saya di worship team. Kalau nyanyi kalau perlu paling depan, saudara. Terus kalau perlu begini ada orang, lebih depan lagi saudara. Padahal sih tempatnya nggak gede. Cuma segini saudara, lebih kecil lagi, cuma seperempat. Tapi harus paling depan. Karena supaya kelihatan. Padahal orangnya cuma 15. Gak mungkin tersembunyikan saudara. But that is because of your pride. Jangan hanya karena suatu kebanggaan, ya. Jangan hanya karena mau dikenal. Amin. Kalau saudara melakukan sesuatu karena punya ambisi, when you want to do something because saudara punya agenda, cepat atau lambat, saudara akan burn out. Nah, ibunya jadi bengong, mungkin terpesona. Jadi jangan pada saat kita melakukan sesuatu, jangan karena kita punya ambisi. Kalau enggak suatu saat juga kita akan merasa burnout itu kayak capek lah. Jujurnya, coba saya terjemahkan ulang lagi ya. Orang harus berambisi ibu, but the agenda, maksud dari hatinya itu tujuannya apa? The intentionnya itu benar atau tidak. Jadi orang itu hidup harus berambisi ibu. Nanti kalau nggak berambisi nanti saya hidupnya biasa-biasa ibu. Ya, jadi balik lagi, lihat dari murni hati kita. Ambisi ya, tetapi bukan berarti agenda hidup kita karena kita mau dikenal, karena kita memang karena orang mau supaya lihat kita. Amin. Amin. Jadi saudara, apakah saudara melayani? Apakah saudara bekerja? Cek your heart. What is your agenda? When you come, when you in the ministry, when you work, what exactly your intention? Are you just looking for human or people approval, or you asking the Lord will reward you? That is the mindset of humility. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, baik itu di misi pelayanan, baik itu di tempat pekerjaan, harus kita lihat hati kita, pastikan. Bukan karena punya agenda sesuatu ya, tapi benar-benar karena ada kerendahan hati. Amen. Ya, Katakan amin. Saudara jelas ya, check and recheck. Itu kan ada dulu ya, saya nggak tahu masih ada ya programnya. Cek dan recheck ya. Tapi bukan gosip loh. Melihat ya. Check and recheck di sini. Check, are you really do something because you know that you know the love of God, and you just want to do because you humble yourself. You have the mindset of Christ Jesus. Jadi pastikan pada saat kita mau melakukan sesuatu, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu yang mengasihi kita. Makanya kenapa kita harus punya hati yang benar-benar kerendahan hati, ya.
Nah, itu adalah mindset, pikiran Tuhan. Amin. Amen. So mindset yang pertama is mindset of humility. Udah jelas ya? Kerendahan hati. Oke. Pola pemikiran kerendahan hati. Itu yang pertama. The second one, a mindset of obedience. Pikiran yang penuh ketaatan. Pola pikiran dengan ketaatan. Ketaatan. Amin. Tolong dibuka. Gospel dari John 6 ayat 38. John itu Yohanes. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Yuk. Demikian firman Tuhan, Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Amin, amin. Bisa sekali lagi diulang? Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin, Demikian amin. firman Tuhan. Poin yang saya mau sampaikan, the point that I want to share for the second one, Jesus obey the Father's will even when it involve the suffering. Boleh terjemahkan? Tuhan Yesus taat atas perintah Bapaknya walaupun Dia harus menderita. A Christ mindset value God's will above, a Christ mindset value God's will above personal comfort and the convenience. Huh? Oh, okay. I'm not really that good in translation, Jadi but pikiran Kristus itu mempunyai nilai bahwa the will, kehendak Tuhan Tuhan itu personalnya itu jadi di atas personal kita, ya, di atas personal kita. Jadi istilahnya kalau kita mempunyai mindset ketaatan, urusan pribadi harus disingkarkan dulu. Jangan maunya enak, maunya nyaman, maunya nggak susah. Semuanya yang enak-enak, kalau yang susah-susah disingkirkan. That is the mindset of obedience. Kalau saudara mau saya kasih example, ya, daily life example. When God prompt you to forgive. Jadi ini adalah salah satu contoh jika Tuhan mau kita untuk memaafkan, Give generously. jadi harus benar tulus kita lakukan. Or step into the ministry Atau jika kita mau melangkah dalam pelayanan, despite the fears, despite walaupun dengan segala ketakutan, choose obedience. milih untuk taat. Because his purpose Karena tujuan dari Tuhan is greater than your feelings. adalah lebih besar dari apa yang kita pikirkan atau rasakan. Nah, Amin. let me explain what it look like. Makanya orang kan kalau misalnya disuruh apa-apa, takut loh, gak enak loh. Apalagi kalau misalnya ketemu orang Jawa nih saudara. Saya kan sebelum berangkat kan saya maksudnya teman kos saya orang Jawa ya, jadi TOEFL Jawa saya agak naik waktu itu saudara. TOEFL Batak saya justru yang kacau. Saya justru gak bisa berbahasa Batak. Jadi maaf ya yang Batak di sini, maaf. Tahu nggak saudara? Kalau orang bekerja, datang ke tempat kerja, pasti on time. On time nggak di sini? But why? Tepat gak pada saat kita masuk kerja? Tapi kenapa? When you come to church, when you come to the presence of Holy Ghost, when you come ke rumah Tuhan, datangnya pas udah mau pulang. Apalagi kalau pas ada acara apapun langsung digeser. Karena bilangnya gini, aduh feeling saya kurang ini. My feeling. Saudara,
Kalau saudara cuma mau melayani, melakukan sesuatu because of your feeling, karena perasaan saudara, saya tidak bilang saudara tidak punya perasaan. When you want mempunyai mindset atau pikiran Kristus, mempunyai pikiran yang taat seperti Kristus, maka saudara harus mengesampingkan apa yang namanya masalah pribadi, perasaan pribadi. Contoh saudara, apalagi kalau di pelayanan, ada yang ngomong tidak enak, ada yang misalnya ngomongnya agak sedikit ngegas. Nih saya baru belajar ya, kemarin katanya ada yang ngegas. Saya pikir ngegas itu apa ya, menaik mobil ya. Oh ternyata judes gitu lah, gitu loh. Wow, saya bilang. Terus besoknya gak mau datang atau jeleknya bahkan keluar gereja. Do you know what you did? Saudara tahu enggak apa yang saudara lakukan? Karena perasaan saudara seperti lagu gini. Feeling, tanana, the feeling. Nah selebihnya saudara nyanyi deh. Sedikit-sedikit saudara nyanyi perasaan saya. Dia gak tahu perasaan saya. Emangnya kamu gak tahu? Lu sih gak diomongin kalau begini. And the end, you make a gossip. Saudara tahu gak? When you want to partnering with Christ, when you want to have a Christ mindset, you have to put up. Artinya saudara harus bisa menerima, menahan. And that's why you have a maturity. Saudara mempunyai kedewasaan rohani. Kalau orang marah maki-maki, then you say, oh my brother and my sister, I bless you. I bless you in Jesus name. Jangan saudara istilahnya I bless you, terus saudara istilahnya mau selemin saking keselnya. Ntar saya selemin deh kamu. Thank you Jesus. I hope the brother is not upset and then suddenly turn off. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Let me just tell you, when little thing upset you. You know what? Waktu saya baru mulai, when I was just started in doing something, I'm same like that. I'm easily upset. When upset, terus mewek, gak mau lagi datang, nangis. Terus nangis begitu. Nangis saudara. Then the Lord said to me, Christine, just get up, shake it off. Shake it off. Kebas. Setiap saudara mengalami yang namanya menanggalkan kedagingan, saudara harus bisa. When you want to use, when you want to partnering, when you want to have the mindset of Christ, you have to leave your flesh. And then you up and you spend time in the spirit. Ya, amin. Saudara nangkep gak di sini? Pada saat Nangkep ya saudara? Nangkep maksudnya terus dilempar balik begitu? Ya itu mah namanya cuma lewat kayak gol begitu. Ya, nangkep gak saudara? Jadi yang saya kasih ini adalah satu example di dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi jangan ikut feeling. Karena feeling itu selalu berubah-ubah. Apalagi wanita, maaf ya yang pria. Pria maksudnya tahu kan yang, maksudnya teman kita yang bulanan itu loh. Kalau udah datang ya astagfirullahalazim. Itu ya perasaan feelingnya kuat sekali. Jadi semuanya ikut feeling. Emosi jiwa akhirnya. Ya, emosi jiwa. Jadi jangan saudara katakan, oh si Anu begitu feeling saya begini, si Anu no. Setiap saudara mengalami, katakan Tuhan terima kasih. What do you want? What do you want God? Speak to me. What exactly do you want to talk through these trials? Jadi selalu bertanya sama Tuhan. Jika kita mengalami sesuatu, nah kita bertanya, kenapa Tuhan? Mungkin ya kita jadi tahu ya. Amen. The last thing. Number 3.
a mindset focus on God's glory. Jadi yang terakhir adalah kita fokus akan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Tolong dibaca Philippians 2:9-11 and this is the First Corinthians 10:31. It's a 2 verses. Please, thank you. So the first one is a Philippians 2:9-11. Filipi 2:9 sampai dengan 11. Agnes, Satu-satu ini baru dulu. 9 ya. Oke. Oh, Oke. Demikian firman Tuhan, Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. amen. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amen and amen. And then another one, open the First Corinthians 10 verse 31. 1 Korintus 10:31. 31. Yes, please, thank you. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Amen, amen. Poin yang saya mau sampaikan saudara, Jesus live to glorify the Father. Jadi poin yang pertama, Tuhan Yesus itu hidup untuk memuliakan Bapa And not himself. dan bukan untuk dirinya. A Christ mindset us, Pikiran Kristus adalah pikiran Kristus bertanya, will this honor God? apakah ini memuliakan Tuhan Before making decisions. sebelum mengambil keputusan. Saya akan kasih contoh saudara. Kalau saudara, saya selalu senang kasih contoh dalam pelayanan. Kenapa? Soalnya nggak dibayar saudara. Kalau dibayar saudara bisa menahan marah. Kalau misalnya contoh, bosnya saudara datang maki-maki, aduh terima aja daripada dipecat. Tapi kalau di pelayanan, when you in the ministry, you don't like it, keluar langsung. Atau besoknya nggak datang. But justru di pelayanan lebih susah. Tahu nggak kenapa? Because showing the true colors, your true colors. Keaslian daripada diri kita itu benar-benar ada di pelayanan. Kenapa? Karena kita itu nggak dibayar, ya. Maksudnya true colors itu bukan warna hijau, warna biru. Itu mah kalau dipukulin saudara warnanya biru-biru saudara ya. True colors artinya saudara karakter yang aslinya saudara. Because kalau saudara dibayar, saudara kan takut kehilangan pendapatan. Ini jujur aja saudara. Di kantor saudara bisa menahan amarah karena saudara gak mau kehilangan. Saudara juga mungkin bisa marah sama bos saudara. Tapi you know that you know, besoknya dipecat. Talk to the hands. Tapi kalau di pelayanan, makanya saya bisa mengerti Pak Gem ya, sebagai hamba Tuhan, udah dibantu, dibayarin beberapa hal ini, datang besoknya. Memang ibu gak cinta saya, ibu selalu pilih kasih. Astaga naga, baru kemarin dilayanin. Dilayaninnya pun berjam-jam. Makanya saudara, kalau kita memiliki pola pikir Kristus, sebelum saudara berbicara, think. Do I say, am I glorify God? If I hurt this person, am I glorify God? Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, pikir dulu, apakah benar kita menyakitkan hati orang lain? Apakah kita benar-benar memuliakan Tuhan? Ya, amin. Tadi kan yang kedua kan, jangan cuma perasaan. Nah ini, kalau perasaannya yang di depan, bukan ininya ya, pikiran Kristus, itu susah. Kalau yang ini,
kita masih bisa menahan. Am I do this one? Ada nggak mencelakakan orang lain? Kalau saya lakukan ini, orang lain ada nggak kena imbasnya? Jadi jangan cuma pikirkan kesenangan sendiri. Tapi justru saudara, sebelum saya tutup, do everything with excellence and the integrity so that people see Christ rather than seeking your own praise. Bu, jangan terpana. Jadi lakukan sesuatu adalah dengan penuh integritas, ya. Jadi orang itu melihat kita itu benar-benar karena dia melihat kita ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Saya akan tutup saudara. I will close with one thing saudara. Makanya saudara, kalau saudara bilang saudara pengikut Kristus, when you say that you are Christ follower, jika kita bilang bahwa kita adalah pengikut Kristus, you are son and daughters the Most High God. Kita adalah anak-anak daripada Tuhan yang Maha Tinggi. But Amin. not yet. But the way you talk, Tetapi cara kita bicara, the way you dress, cara kita berpakaian, the way you treat other people, cara kita memperlakukan orang lain, the way you even greet people, bahkan cara kita menyapa orang. not much different with other people who doesn't know God. Tidak Gak ada bedanya dengan orang yang tidak kenal beda, Tuhan. Tidak beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin orang bisa ikut Kristus? Karena orang yang di depan mata saudara saja tidak bisa menunjukkan karakter Kristus. Jadi malam hari ini saudara, sudah berapa jiwa yang saudara bawa? How many souls, berapa orang yang sudah saudara impact atau saudara influence, saudara bawa karena orang itu melihat Kristus di dalam hidup saudara. Tanya, ini bukan menghakimin, tapi menjadi check and recheck sebagai anak-anak Kristus. Saya akan tutup saudara. Pola pikir Kristus adalah rendah hati. Tadi yang pertama, rendah hati di dalam sikap, taat di dalam tindakan, dan berfokus pada kemuliaan Allah. Ketika kita berpikir seperti Kristus Yesus, kita mulai hidup seperti Kristus. Because you are copy, you are follow the Christ-like. So a Christ mindset is humble in attitude, obedient in actions, and focus on God glory. Jadi ingat bahwa Kristus sendiri mempunyai pikiran Kristus, kita harus punya kerendahan hati. Dan ingat juga kesetiaan yang kita harus ada, ya. Dan harus juga kita punya, apapun yang kita lakukan adalah hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amen. Okay. When we think like Christ, we begin to live just like Christ. Ketika kita berpikir secara Kristus, berpikir pikiran Kristus, maka hidup kita pun akan kita lakukan sesuai dengan Kristus. Amen. Amen. Let us stand. Sebelum saya tutup saudara, right now, as I just sing each and every one of you, saya melihat vision. I see the vision right now. As
as I just speak the word of God, I see the vision right now. I just want to command the spirit of stagnation in this place. Jadi ketika Ibu Christina bicara mengenai firman Tuhan, dia melihat bahwa kita jangan hanya stagnan berdiri. Saat ini saya sedang melihat berapa orang mempunyai roh yang mandek, tidak bisa move. Saat ini sebelum saya tutup, saya akan cast commanding the spirit to get out from this place. Siapa yang mau? Siapa yang mau, saudara? Apa yang stuck di dalam hidup saudara? Apakah saudara mau supaya saya commanding the spirit untuk keluar? No, you not, because you not on fire. Saudara cuma duduk. Kalau saudara memang mau, saudara akan berdiri saat ini, saudara. Bagi yang merasa kalau memang Kenapa, saudara? tidak punya fire, tidak punya semangat, ayo bangkit berdiri untuk terima perintah untuk supaya menjadi semangat. Yuk semua. Saudara, berapapun banyaknya saya akan cast the demon. Tapi kalau saudara, oh Father, help Lord, have a mercy, Lord, have a mercy. Have mercy, Lord. Father, your people, you love your people, Father. You love your people. Can I just ask you to just sing the Holy Forever, but just in the very low tone as a background, you know, the Holy Forever. Saudara, siapkan hati saudara. Siapkan hati saudara. Saudara kalau tahu saudara stuck, apakah keluarga saudara stuck? Keuangan saudara, saudara mempunyai keintiman dengan Tuhan stuck. Then you have to ask the Lord, right now I command. Saudara perintahkan roh yang membuat hidup saudara stuck keluar. My God. Shondara basota namaso karaba. Shondoro baba basho karaba. Hendara base karaba. Oh yarama sota namaso baramasho. Yes yanamaso. Oh namase yaraba. Oh he lamaso shandaraba ye yaro yare laramaso yarare sore henda yeserama loramaso holy sing holy. The greatest, your name stands above them all. A throne and dominion, all power and possession, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cry. Holy, you are living. Holy, holy forever.
Saudara berbahasa roh, saudara berbahasa roh. My God, in the name of Jesus right now. Yes. Father, any spirit of stagnation, Out. you bind, I command to come out. Come out from this place. Come out. Any spirit of stagnation, roh-roh yang membuat orang stuck, tidak bangkit, tidak mempunyai fire in the name of Jesus. Oh, yes. Come out. Out right now. Come out right now for these people. You are not welcoming. You are not welcoming. You are not welcoming. This body belongs to the Lord Jesus. On count of 3. Come out. 1, 2, 3. Out. Jesus. Leave this body. Jesus. 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 Yes. Yes, you out. Out. Out now. Come out now. Out. 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 Come out. Jesus' name. Out right now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. As you are ministering, listen. Listen. The Spirit of God is in this place. Rohnya Tuhan ada di tempat ini. I am seeing somebody. Saya melihat seseorang. I am seeing somebody. Saya lihat seseorang. You were sleeping last night. Waktu saudara tidur tadi malam, You had a dream. saudara mempunyai mimpi. In this dream, something was chasing you. Di dalam mimpi ini, orang itu And dikejar-kejar. then you tried to run. Dan saudara coba melarikan diri. But you are not fast enough. Tapi saudara tidak bisa. This thing scratched you. Ini membuat saudara ketakutan. If you are here, saudara. come out. Saudara, kalau ada yang saudara punya mimpi yang If you are here, menakutkan, come out. saudara ke depan. Kami akan berdoa. Don't be shy. Jangan It's your malu. deliverance. Supaya terjadi pelepasan. It's Kalau your saudara deliverance time. mimpi selalu dikejar-kejar In the ketakutan. name of the Lord Jesus. Ke depan supaya dipatah-patahkan. In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Can I just get somebody? Ada nggak yang di belakang bisa menahan itunya? In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Every spirit, I command you out. I command you out. I command you out. I command you out. Leave this body alone. Leave this body alone. The temple is for Jesus. I command you out. In Jesus' mighty name. I command you out. Out. In Jesus' mighty name. I command you out. I set you free. I set you free. I set you free. In Jesus' mighty name. Out. In the mighty name of the Lord Jesus. You are free, sir. You are free. You are free. Thank you. Put your Amen. hands together for Amen. Jesus. Beri kemuliaan Minister Mike. Minister Mike is standing in here. Every spirit. Actually, sir. In the realm of the spirit, Di alam roh, I am seeing an attack of sickness. saya melihat kalau Bapak ini di attack, diserang dengan penyakit. And I am seeing the spirit Dan saya melihat ada satu roh. of lack of sleep. Roh ini membuat saudara tidak bisa tidur. He just gets tired sometimes, just like Saudara that. selalu tired, selalu capek, tapi nggak ada alasan. But the fatigue cannot even make him sleep. Walaupun saudara fatigue tapi nggak bisa sleep. That's true. Is that true? True. That's what he said. That's true. Sir, Bapak, as I stand here, saat ini saya berdiri di depan Bapak. there is a spirit, Ada roh. the Holy Spirit, Oh, Holy Spirit atau Roh Kudus
that works upon my spiritual father, yang ada di dalam hidup dari Bapak rohani saya the prophet Nyasulu. dengan profetnya Sulu. That spirit can deliver any demon, can cast out any demon. Itu akan bisa melepaskan semua demon dan juga spirit yang ada di dalam I'm tubuh releasing Bapak. that spirit upon in the name of Aku the Lord Jesus lepaskan. Christ. Lepaskan. Out in Jesus' mighty name. Out in the mighty name of the Lord Jesus. I set you free in Jesus' mighty name. Out in Jesus' mighty name. I cover you by the blood of the Lord Jesus Christ. You are free. You shall Bapak sleep like a dilepaskan. baby. Bapak bisa tidur malam ini seperti bayi. You Nyenyak shall begin tidurnya. to sleep like a baby. Seperti In bayi. Jesus' mighty name. Bayi. In the mighty name of the Bayi. Lord Jesus Christ. Bayi. I give you strength. I command the strength to fill you up Amen. from your legs. Amen. No more fatigue. In Jesus' mighty name. Put your hands together for Beri Jesus. kemuliaan kepada Tuhan Amen. Yesus. Oke. Terima kasih. Terima kasih saudara. Sebelum saya tutup. Terima kasih banyak. Saya datang. I come to Indonesia. And I know, mungkin silakan duduk. Silakan duduk. This is my beloved brother in Christ. Ini teman sepelayanan saya. Ini adalah penatua atau elder, namanya Mike. Bilang dong sapa, halo Minister Mike, masa dicuekin? So, my brother, waktu kami melayani, it's just like a brother and sister and Amen. just come and just like a bulldozer in the kingdom of God. Amen. Saudara, waktu punya mindset of Christ, you can go anywhere and chasing like soul winner. Katakan soul winner. Seperti this is what we did. This is what our desire. Amen. 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 So, saudara diberkati, are you blessed? Amen. Thank you. Amen. Thank you. Amen. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Thank you. Mike. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih. Saya kembalikan. Thank you. Oke, semua diberkati oleh firman Tuhan. Semua mau melakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih untuk hambanya Ibu Christine atas nama Gembala setempat Glow Church. Mengucap terima kasih buat Ibu Evangelis Christina Manik dan juga Brother Mike ya. Tuhan semua berkat, Tuhan pakai lebih dahsyat. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita minta saudara Freddy untuk berdoa persembahan. Tuhan, puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan kami memberikan Tuhan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, mari kita angkat pujian Yesus baik. Yesus malole neo au. Yesus malole neo itabasa. Kau tak bisa balas Yesus Yesus malole newau. Yesus baik buat saya. Oh, Yesus baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus baik
baik buat kita semua. Yesus baik, Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat kita semua. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu semua. Haleluya. Mari kita dengarkan pengumuman dari multimedia. Silakan multimedia. yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Shalom, welcome home. Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat Elohim Global Church, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya, Ibu Evangelis Christina Manik, yang telah menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam mesbah pagi yang diadakan setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 5.40 hingga 7 pagi via Zoom. Dan menara doa diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10 pagi bertempat di gereja. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari untuk hadir dan berdoa bersama. Bagi yang rindu untuk mengikuti baptisan air maupun penyerahan anak, dapat menghubungi pengerja gereja untuk informasi dan pendaftaran lebih lanjut. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kedukaan, konseling, pemberkatan pernikahan, pemberkatan rumah, maupun doa bagi yang sakit, dapat menghubungi pelayan jemaat kami. Persembahan terbaik bagi Tuhan berupa perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, dan misi dapat disalurkan melalui rekening Bank Mandiri yang tertera pada layar. Sekian pengumuman minggu ini, sampai jumpa di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, terima kasih multimedia. Kita udah di penghujung dari ibadah kita pada sore malam hari ini. Sebelum kita menerima berkat, kita akan sama-sama berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh yang hambanya yang telah ditunjuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, mari kita satu dalam doa, kita bersyafaat. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu, lawatan-Mu. Lewat firman, kami diingatkan kembali sebagai pengikut Kristus untuk kami taat setia. Kami ada rendah hati seperti Kristus, karakter seperti Kristus dalam hidup kami. Melakukan tugas di pekerjaan marketplace, di pelayanan rumah tangga, dimanapun kami berada, biarlah Roh Kudus terus mengurapi pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku kami, sepak terjang kami Tuhan, agar kami menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah situasi yang tidak diinginkan. Biar kami menjadi prajurit Kristus yang tangguh, yang setia kepada komandan kami Yesus Kristus. Lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman-Nya yang terus memberikan kami tujuan yang kekal sampai kami kepada tujuan yang kekal. Terima kasih firman-Mu, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami doa bersama sore hari ini lewat hamba-Mu, Pastor Christina Manik, yang sudah menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Doa kami bersama, biar urapan yang baru, hikmat yang baru, tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai dia Tuhan.
dimanapun dia berada, baik di Australia dan tujuan-tujuan yang lain. Biar Tuhan tuntun langkah hidupnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai Tuhan yang kerja di office kantor, dan dimanapun Tuhan percayakan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Jesus, kami percaya Roh Kudus terus menuntun dia. Roh Kudus terus memberikan harapan yang besar. Roh Kudus memberikan damai dan sejahtera, dan mujizat-mujizat Tuhan menyertai dalam pekerjaannya, rumah tangganya. Apa saja yang dilakukan, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan berkarya lewat Roh Kudus-Mu Tuhan, agar dia tetap terus memuliakan Tuhan. Dia keluar sebagai pemenang di tengah-tengah pergumulan hidupnya sebagai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi gembala kami di tempat ini, gembala senior kami, Bapak Pastor Abraham Irwan Santoso, Dokter Teologia. Kami berdoa Tuhan, apapun yang Tuhan taruh pengembalaan di tempat ini Tuhan, doa kami, Tuhan terus memberikan damai sejahtera, berikan terus pengurapan yang baru, kesehatan, tuntunan Tuhan untuk membawa gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu di tempat ini, untuk terus memiliki pikiran Kristus, semakin bertumbuh ke arah Kristus sebagai kepala gereja Tuhan. Apapun yang dilakukan dalam bisnis rumah tangga, dimanapun dia melayani pekerjaan-Mu, khususnya doa kami yang sudah terbuka gereja di Australia, di Melbourne City. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satupun manusia yang dapat menutupnya. Karena Tuhan yang membuka, semuanya Tuhan yang selesaikan di sana Tuhan. Tuhan yang berperkara lewat Roh Kudus di sana, agar jiwa-jiwa yang letih lesu berat tidak ada pengharapan lewat gereja-Mu yang ada di sana. Elohim Global Church yang ada di Australia, Melbourne. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa disembuhkan, batin mereka, rohani mereka disembuhkan lewat gereja, kehadiran gereja kami di sana. Doa kami terus Tuhan, Engkau tuntun gembala kami lewat ibu gembala dan anaknya Lala Tuhan. Biar semuanya kami taruh di mezbah doa kami setiap hari, agar keluarga hamba-Mu, pastor senior di tempat ini, dibawa oleh Tuhan kepada perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kami jemaat yang datang sore hari ini Tuhan, kami percaya kami yang terikat dilepaskan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang tidak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Haleluya, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sudah membuka jalan bagi kami. Walaupun kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, tapi kami percaya firman yang hidup, memiliki pikiran Kristus. Maka ibu-ibu jemaat-Mu yang hadir, semuanya kami yang hadir, kami percaya Tuhan akan memberikan kami jalan keluar, perkara-perkara yang dahsyat dari sorga, lewat iman dan visi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kami hal yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh dunia. Oleh sebab itu Tuhan tambah-tambahkanlah iman kami, agar kami tetap fokus kepada tujuan panggilan kami, untuk kami sampai ke sorga. Dan Engkau Tuhan memberikan nilai bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah gereja kami di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang baru datang untuk menyembah, memuliakan Tuhan lewat sarana prasarana gereja di tempat ini yang Tuhan telah sediakan. Kami berdoa di sekitar gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan Tuhan lewat doa-doa di tempat ini, lewat pujian penyembahan di tempat ini. Kami percaya naik ke sorga, dan sorga menurunkan jiwa-jiwa, menjamah jiwa-jiwa di sekitar gereja ini Tuhan. Mereka yang letih lesu, mereka tidak ada pengharapan, mereka datang untuk didoakan. Ada pemulihan lewat gereja kami di tempat ini Tuhan. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak muda, sampai anak-anak kecil Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan di tempat ini, ada lawatan Roh Kudus di tempat ini. Hal yang sama juga skop yang besar bagi bangsa kami Tuhan, kota kami.
38 provinsi, 514 kota madya di Indonesia. Mari Tuhan lawat bangsa kami lewat pemerintahan yang ada di tingkat pusat, daerah, sampai tingkat pedalaman. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia ada di pemandangan Tuhan. Indonesia ada di pemikiran Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Indonesia dilawat, dipulihkan oleh Tuhan. Lewat pemerintahannya, lewat penduduk Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, semuanya Tuhan, kami percaya Indonesia ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan dijauhkan segala mara bahaya, musibah bentuk apapun, intoleransi apapun yang datang Tuhan, intimidasi, terorisme, anarkis, kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya Indonesia dimerdekakan oleh Tuhan, Indonesia maju, Indonesia Tuhan Yesus luar biasa. Karena Indonesia diberkati sandang, pangan, papan, pertahanan, keamanan kami Tuhan. Bahkan pertahanan nasional kami khususnya untuk daya tahan pangan Indonesia, untuk menghadapi resesi ke depan. Indonesia dipelihara sebagaimana Israel dipelihara di Mesir, di tanah Gosen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus memberkati bangsa pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Tuhan memberkati pemerintahnya, ekonominya, memberkati Tuhan Yesus, pertahanan keamanannya Tuhan, menghadapi konflik di Timur Tengah. Doa kami dari tempat ini, Tuhan lindungi bangsa pilihan-Mu, berkati bangsa ini Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa belum mengenal Yesus Kristus di sana, dapat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sudah melayani Tuhan pada sore hari ini sebagai imam musik multimedia, penerima tamu, kami semua menjalankan kolekta. Kami percaya apa yang kami buat hari ini, kami percaya kami dihargai oleh Tuhan. Apa yang kami kerjakan, pekerjaan yang terkecil, kami percaya besar di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati semua kami yang sudah melayani sore hari ini. Sebentar kami akan pulang ke tujuan kami, berkendaraan pribadi, kendaraan umum. Biar Tuhan tibakan di tempat tujuan dengan segala selamat, dan kami akan terima berkat dari gembala kami. Amin. Shalom. 1 menit saya minta waktu. Siapa yang diberkati hari ini? Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang Bapak ibu-ibu ya, saya nggak undang Bapak, Ibu. Ibu-ibu untuk hadir di ibadah perdana kaum ibu, Komisi Wanita pada tanggal 1 Agustus hari Sabtu ya. Ibu Sally, tanggal 1 hari Sabtu pukul 10 pagi. Siapa yang mau hadir? Ayo angkat tangan. Yo kaum ibu. Ayo. Jam berapa? 10.30 Oke, ya kita undang semuanya. Jadi begini, saya di sini punya mentor ya, Pak Robi. Ini akan memberikan tips bagaimana ibu-ibu bisa menghasilkan uang. Karena ada peluang-peluang yang bisa dibagikan kepada ibu-ibu semua. Tadi saya seharian setelah ibadah 1 saya berdiskusi sama Pak Robi. Wow, luar biasa. Jadi saya undang semuanya hadir karena kita akan training ibu-ibu semua untuk bisa memiliki penghasilan. Mau nggak? Mau, beri tepuk tangan dong. Nah gitu. Tadi nggak semangat, sekarang kita punya luar biasa nih mentor kita. Ya, sudah banyak di gereja-gereja lain sudah berhasil dan mereka ibu-ibu ya, ibu-ibu menghasilkan lumayan banyak sekali. Ya, jadi saya undang karena ini kita percepatan ya. Saya mohon maaf Bu Sally, saya orangnya kerjanya nggak mau lambat ya. Saya cepat, saya bikin cepat-cepat supaya apa? Karena apa? Nggak ada waktu kita. Tadi sudah kita dengar dari Ibu evangelis kita Christina Manik. Kalau kita tidak lakukan sekarang mau kapan lagi? Amin. Karena kita tangkap suara Tuhan, kalau nggak diresponi itu akan berlalu. Amin. Kalau kita dapat suara Tuhan, do it now. Iya kan? Jangan biarkan itu berlalu begitu saja, sia-sia. Oke? Ya saya percaya ada terobosan yang akan terjadi di tempat ini. Dan kalian semua akan diberkati. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami sudah selesai dengan ibadah ini, tetapi Engkau belum selesai dengan hidup kami. Terus bawa ibadah raya 2,
para jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan, kami percaya pada saat kami angkat tangan hidup kami Tuhan, maka Engkau akan turun tangan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, yang mengalami beban berat Tuhan, Kau beri kelegaan Tuhan. Dan kami percaya jemaat di IR2 ini Tuhan, akan terjadi terobosan-terobosan Tuhan. Breakthrough terjadi di tempat ini, khususnya untuk jemaat IR2. Tuhan berkati mereka Tuhan. Pakai mereka menjadi saluran berkat Tuhan. Oh haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita saat ini, sampai Tuhan datang kedua kali dan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati, mari katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan.